Mungkin langsung saja untuk penanya pertama. Mungkin dari depan dulu, mohon disebutkan nama sama instansi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sudir dari Gorontalo, Ketua MTKS Provinsi. Ada beberapa hal yang perlu kami pertegas Pak terkait dengan kurikulum IKN. Dan yang pertama, kami tahun 2023 ini termasuk program sekolah penggerak angkatan ketiga. Apakah perlu mengubah domain kategori kurikulumnya yang dari mandiri tadi mandiri berubah ke berbagi? Satu. Yang kedua, saya tertarik dengan fase. Di SMA itu ada dua fase, fase E dan fase F. Fase E di dalam sistem kenaikan kelas ada dua model, naik kelas dengan fase yang berbeda dan naik kelas dengan fase yang sama. Untuk fase yang F, di situ adalah kelas 11 dan kelas 12, kalau tidak salah Pak, saya baca. Apa tidak sebaiknya di fase yang berbeda itu Pak, kelas 10 dan kelas 11? Pertimbangan kami di kelas 12 itu kami mempersiapkan siswa untuk lanjut ke perguruan tinggi, tidak disebutkan lagi untuk memperbaiki atau melanjutkan CP-CP yang tidak tuntas di fase 11 dan 10. Itu usulan saya Pak. Karena sekarang ini kan kita koneksitasnya ke perguruan tinggi itu kuat. Jadi kami mau kalau bisa fase berbeda itu ada di fase kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak perlu lagi karena kami fokus untuk menuntaskan kelas 10 dan kelas 11. Itu adanya di fase di kelas 12. Ini pikiran kami Pak. Mungkin ada pertimbangan lain dari pengembangan kurikulum. Itu kami belum paham. Yang berikut saya tertarik dengan penjelasan Bapak dan kami menunggu regulasinya. Ini kan masih gabungan, masih ada kurikulum yang bernuansa darurat, ya kan, ada K13. Sehingga memang di beberapa daerah ada satu jam pembelajaran itu. Kalau kurikulum normal kan SMA itu 40 menit. Kalau darurat mungkin masih ada yang 35. Jadi mungkin variasi-variasi itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana nasib dengan kurikulum yang menggunakan sistem kredit Pak? Apa bisa nanti diadaptasi juga atau semuanya sistem paket? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih. Yang pertama itu 2023. Mana Pak yang pertama tadi? Oh iya, maaf. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, ini kita pertegas itu nomor 4. Yang PSB Pak? Ya, nomor 5 yang, ya. Tapi kan sekarang ini mandiri berubah. Tahun 2023 kebetulan diamanatkan termasuk sekolah penggerak. Apa langsung otomatis? Ini kami sebutkan di nomor 5 di dalam surat edaran. Satuan pendidikan yang sudah mendapatkan SK sebagai pelaksana sekolah penggerak tidak perlu melakukan pendaftaran dan refleksi IKN. Jadi sudah kita tegaskan sih di dalam surat edaran, itu sebagai dasarnya ya. Jadi kalau pertanyaan oleh yang Bapak sudah kita jawab dengan di surat edaran. Kalau yang pertama itu Pak ya. Lalu yang terkait dengan fase Ibu Bapak. Jadi yang tadi ya sekali lagi ya, kalau yang sudah merasa sudah ada SK kan angkatan 3 dan ajaran baru berarti sudah memperoleh SK. Jadi sudah jelas kalau itu. Lalu yang kedua, yang terkait fase, jadi fase itu adalah kompetensi. Ya. Kita menetapkan kompetensi itu di setiap akhir fase. Jadi fase kompetensi di akhir itu kompetensi di akhir, kompetensi di akhir fasenya. Makanya dalam capaian pembelajaran kompetensinya berfase di akhir kompetensinya. Nah terkait dengan penetapan pertimbangannya sebenarnya kalau kami menetapkan kompetensi itu di setiap 2 tahun desain awalnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 desainnya fase itu tingkatnya per 2 tahun. Namun dengan pertimbangan bahwa belum tentu seluruh siswa SMA masuk ke SMP, masuk ke SMA, maka kita tarik yang 8 ke 9. Jadi hanya merubah yang harus 8 ke 9. Sehingga tetap posisi kemampuan anak itu tetap per 2 tahun desain awalnya.
Nah, lalu terkait dengan desain ini, pertama Ibu Bapak, kenapa disimpannya di kelas 10? Memang karena pertimbangannya per 2 tahun tadi ya, per 2 tahun yang menarik dari kelas 8 ke kelas 9, jadi kelas 10-nya itu tetap. Lalu pertimbangan lainnya adalah siswa baru mengambil pilihan-pilihan mata pelajaran karena kita ingin memberikan kesempatan lebih lanjut siswa untuk mempertimbangkan pilihan yang diambil, sehingga pertimbangan itu digali sepanjang tahun di kelas 10. Jadi kalau ini kita tarik ke kelas 11 lalu pemilihannya kelas 12, malah belum ada waktu lagi memilih mata pelajaran, sehingga kita ada waktu 1 tahun siswa untuk menentukan pilihannya. Makanya baru di kelas 11 lah menentukan pilihan. Di kelas 10 itu siswa akan mempelajari mata pelajaran yang sama semuanya, melanjutkan transisi dari SMP, baru di kelas 11 lah siswa menentukan pilihannya. Pertimbangan lainnya juga Ibu Bapak, sebenarnya dengan apa yang kita terapkan saat ini, justru kita ingin dari sejak dini proses belajar itu dibangunnya bukan didrillkan di akhir. Bagaimana penalaran itu terbangun dalam proses-proses pembelajaran. Jadi sistem seleksi, mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut Bu Ati. Sistem seleksinya itu justru kita inginkan, kenapa yang akhirnya nanti penalarannya lebih dibangun, karena justru dalam proses pelajaran melalui sarana berbagai materi dibangun penalaran yang bukan dipersiapkan, di drill untuk persiapan ke tes akhirnya. Jadi bukan waktu khusus untuk didrillkan. Semangatnya justru proses pemenalaran itu terbangun sejak dini, sejak PAUD, sejak sekolah dasar, SMP, SMA, dibangun melalui proses-proses pembelajaran penalarannya. Mungkin nanti penjelasan lebih detail bagaimana bentuk seleksinya. Karena justru karena justru kita ingin bukan disiapkan, justru penalaran itu benar-benar terbangun dari pemahaman pembelajarannya. Mungkin nanti akan lebih jelas pada saat dijelaskan bagaimana sistem ke perguruan tingginya, seleksi perguruan tingginya oleh Bu Ati. Lalu terkait dengan bagaimana nasib sistem paket dan sekarang kan Pak paket yang sistem kredit semester bagaimana Pak? Ya, jadi untuk SKS kalau sampai detik ini itu masih terfasilitasi. Jadi ada 347 siswa yang angkatan 1 PSP, dengan kata lain ini angkatan kedua ya, tahun ini sudah ada diluluskan. Jadi kita masih untuk tahun ini masih memfasilitasi bagi sekolah-sekolah penyelenggara sistem kredit semester, masih kita fasilitasi sampai detik ini. Lalu apa syaratnya? Yang penting ada syarat sesuai surat edaran. 1, dapat rekomendasi psikolog, dia mempunyai potensi kecerdasan. 2, nilainya sangat baik. Masih terfasilitasi kalau di sekarang, nanti juga Bu Ati mungkin bisa jelaskan. Jadi ada 11 satuan pendidikan PSP angkatan 1 yang siswa-siswanya cepat lebih dulu. Karena seharusnya normalnya kan PSP itu baru tahun kedua kan? Tapi tahun ini sudah diluluskan di 11 satuan pendidikan. Lalu bagaimana nasib ke depan, Ibu Bapak? Rancangannya kalau saat ini sedang menunggu revisi PP pengelolaan. SKS itu dasar hukumnya adalah di dalam PP pengelolaan. Percepatan belajar difasilitasi dengan sistem kredit semester ada di dalam PP pengelolaan. Makanya belum kita hilangkan. Tapi ke depan sekarang lagi berjalan PP pengelolaan. Kalau dalam rancangannya itu bentuk percepatannya bukan lagi dalam kredit semester. Kita ingin sudah tidak lagi eksklusivitas satuan pendidikan. Jadi tidak ada eksklusivitas, seluruh satuan pendidikan memungkinkan ada siswa yang punya potensi itu dapat melakukan. Nah inilah yang nantinya dirancang. Misalkan di rancangannya ya mungkin diantaranya misalkan melalui tes dulu bahwa dia mampu, lalu yang jelas ada rekomendasi psikolog. Nah yang masih berdebatan saat ini itu terkait dengan kejelasan rekomendasi psikolog. Nah kalau di beberapa yang diskusinya mungkin harus sudah spesifik memang siswanya mempunyai di atas rata-rata, setidaknya mempunyai IQ 130 perkiraannya. Tapi ini kita menunggu regulasinya, sedang kami susun, menunggu PP pengelolaan terbaru. Jadi kita kalau dari gambarannya sih siswa-siswa yang mempunyai potensi itu masih tetap terfasilitasi, tapi bentuk fasilitasinya ke depan kemungkinan bukan dalam bentuk SKS, tapi dalam bentuk lainnya. Nanti PPK pengelolaan jadi, lalu kita akan segera mencabut SKS. Jadi
harapannya ini bukan lagi eksklusif bagi sekolah-sekolah tertentu yang sudah ditetapkan, tapi semua sekolah jika ada individu, karena programnya bukan kelas, ada individu yang memenuhi persyaratan, dia bisa menyelesaikan studinya, maka dimungkinkan. Nah, ini sedang di dalam kajian gitu, Pak. Tapi kalau sampai detik ini SKS masih berlaku dengan 2 ketentuan. Mendapatkan rekomendasi psikolog, lalu dinilainya seluruhnya sangat baik. Berarti Pak, untuk SKS itu apakah dan nanti mengajukan dari pihak sekolah yang memenuhi hak anak, kan ada yang sekarang ini kan pembelajaran diferensiasi, yang pintar juga kita harus kekang dengan harus 3 tahun, 4 tahun dan 3 tahun Pak. Jadi kan boleh juga masuk akselerasi dalam hal ini model SKS tadi. Nah, sekolah apakah nanti menunggu regulasi baru untuk mengusulkan diri atau sekarang itu bagaimana penjelasan itu Pak? Itu yang perlu pertegas. SKS saat ini sedang di moratorium. Ya betul Pak. Ya. Jadi yang lain yang belum sebagai pelaksana SKS tidak dapat menyelenggarakan program percepatan bagi individu anak. Bagi bukan penyelenggara SKS. Bagi yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana SKS masih diperkenankan. Jadi kalau saat ini kebijakannya bagi sekolah di mana bisa dilakukan percepatan di sekolah yang sudah ditetapkan. Oh, sekolah saya belum ditetapkan, ya belum bisa di sekolah tersebut. Sampai kapan? Sampai terbitnya regulasi baru. Sudah ya Pak. Kasihan penanya selanjutnya, waktunya tinggal 3 menit untuk pemateri pertama. Ini untuk penanya yang terakhir ya Bapak Ibu ya, silakan. Mungkin untuk deretan sini, kasihan. Terima kasih. Ada? Tidak ada ya, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunta Tasyon Bungaya dari Sulawesi Tenggara, pengawas sekolah SMA. Ada beberapa sekolah binaan saya itu, mereka sudah melihat surat edaran ini untuk mendaftar. Mereka dari menggunakan K13, mereka tertarik dia menggunakan K13 itu karena dia tidak menggunakan P5 yang mana karena P5 itu repot dengan gelar karya itu, memakan biaya orang siswa dan orang tua siswa. Ini yang menjadi persoalan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kami tip-tipnya mereka supaya jangan mundur. Setelah mendaftar dari Mandiri Berubah, dari Mandiri Belajar. Ini mungkin perlu penguatan-penguatan. Kami trik-trik bagaimana Pak Yogi kami supaya yang telah mendaftar ini tidak mundur atau mungkin apalagi kalau sudah masuk ke Mandiri Berbagi, dia harus membagikan praktek karya baiknya itu ke sekolah yang lain. Itu yang menjadi persoalan kami Pak. Mungkin ada trik-trik sehingga tidak membebani siswa dan orang tua dalam gelar karya telah menggunakan P5-nya Pak. Terima kasih. Baik, mungkin izin waktu sedikit ya jelasin. Jadi Bapak video makanya kami susun ya yang pendaftaran. Makanya kami mohon sarankan Ibu Bapak ke yang mendaftar, titip pimpinan satuan pendidikannya yang mendaftar, jangan dititip ke operator. Kenapa? Kita sengaja membuka 2 video plus 1 refleksi itu untuk benar-benar dipahami pimpinan satuan pendidikannya. Di video yang pertama itu kita eksplisitkan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus ada produk. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus mengeluarkan biaya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus menggunakan teknologi secara eksplisit. Sebenarnya kalau membaca secara utuh nanti depan ini hanya untuk penegasan dulu miskonsepsi yang terjadi bahwa proyek harus ada produk, bahwa proyek harus ada biaya. Nah, saya mungkin izin waktu untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan proyek penguatan. Jadi alokasi proyek ini namanya kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, suatu kegiatan untuk menguatkan karakter. Fokus utamanya apa? Indikatornya apa? Itu pun kita jelaskan dalam video ya. Indikator keberhasilannya itu meningkatnya karakter. Kita nggak perlu lihat produknya. Produk itu nggak akan kita nilai. Jadi kalau kita menetapkan sebagai ilustrasi ya, kalau mata pelajaran kan tujuan belajarnya misalkan dari intrakurikuler matematika menjumlahkan bilangan bulat. Maka langkah-langkah yang disusunnya adalah supaya anak bisa bilangan bulat, dijelaskan bagaimana pemahaman kegiatan supaya bisa bilangan bulat. Maka yang dinilainya apa? Anak bagaimana bisa bilangan bulatnya kan, bukan perkalian dan lain-lain. Begitu pula proyek penguatan. Tujuannya apa? Tujuan utamanya karakter.
Dari mana? Dari dimensi profil pelajar, misalnya gotong royongnya, mandirinya, kreatifnya. Misalkan kita meletakkan tujuannya adalah supaya anak toleransinya meningkat. Maka langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah yang disusun memastikan anak toleransinya meningkat. Misalkan pertama, anak tolong saling kenali temannya, budayanya, yang lainnya. Dibuatlah, dibiasakan supaya anak karakter nanti meningkat toleransinya. Dinilainya apa? Toleransinya sudah meningkat atau belum. Jadi tidak akan ada tidak akan menilai produk. Nah, ini yang kita lakukan upayanya di dalam video ya. Di awal sudah kita tegaskan. Kegiatan ini itu adalah kegiatan yang tidak mesti ngeluarin biaya, tidak harus ada produk, apalagi sampai panen karya itu memberatkan orang tua, memberatkan siswa. Makanya kita tegaskan diulang-ulang, malah di dalam video 3 kali ya kita nyebut bahwa proyek penguatan tidak harus ada produk, tidak harus berbiaya, tidak harus menggunakan teknologi. Indikator keberhasilan penguatan P5 ini adalah dari meningkatnya karakter anak. Percuma produknya bagus, karakter anaknya nggak meningkat, itu berarti percuma saja hanya mengeluarkan biaya. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dipikirkan itu adalah bagaimana menguatkan karakter. Oh, saya ingin meningkatkan kerjasama anak. Nah, bagaimana langkah-langkah yang disusun supaya kerjasamanya meningkat. Jadi bukan bagaimana mikirin jadi produk A, B, C, D, E, bukan. Tapi bagaimana karakter anak ini meningkat. Itu mungkin yang saya titipkan ya. Jadi kami sarankan ibu bapak, terutama ibu bapak gurunya, di link pendaftaran dan ibu bapak bisa dibuka di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Itu ada video pertama, apa kabarnya, menjelaskan intisari kurikulum merdeka. 1. Yang terpenting dari kurikulum merdeka dinilai berhasilnya itu lihat dari dampaknya terhadap proses belajar dan hasil belajar. Lihat dalam peningkatan, bukan dicekin lagi dokumen, nggak perlu dokumen, ubah-ubah dokumen, ganti-ganti sistem, ganti-ganti format, nggak perlu dokumen. Indikator keberhasilannya itu adalah dalam rangka bagaimana proses belajarnya sudah berubah atau tidak. Yang sebelumnya hanya ceramah saja satu arah, bagaimana sekarang jadi lebih menyenangkan, menggali, ada diskusi, ada tanya jawab. Itu intrakurikulernya. Karakternya gimana? Karakternya pun kita sebutkan. Indikator keberhasilan terkait pelaksanaan proyek penguatan adalah karakter anak meningkat. Kita tidak melihat dari produknya. Makanya kita di berbagai webinar dan termasuk kenapa kami susun video, karena terjadi miskonsepsi di berbagai satuan pendidikan dan daerah yang dikerjanya produk malah sampai ada panen hasil karya. Itu kan malah membebani orang tua dan berbiaya mahal. Itu mungkin yang kami titip ya. Nanti bisa dibuka di kurikulum, ditayangkan dulu lah pertama nanti ya kepada ibu bapak dampingannya. Tolong ibu bapak kalau yang mendapat tonton video, jangan dititip ke operator supaya bisa memahami intisari kurikulum merdeka, memahami miskonsepsi apa saja yang terjadi selama ini di satuan pendidikan. Itu mungkin ibu bapak, terima kasih.